Gue bisa bilang personal lu mungkin di lebih banyak orang ngerasain nyebelin, ngeselin. Ya. Lu pernah ditampol nggak sih, Bang? Itulah yang teman-teman harus pahami ya yang nonton podcast ini. Komedi itu juga nggak semuanya tentang happy. Kita juga penuh resiko gitu. Betul. Semua style komedi itu ada resikonya. Dan ini mungkin yang nggak banyak orang tahu. Mungkin ada banyak yang tahu juga. Tapi saat resikonya terbayar, kita bisa dapat kepuasan yang senang banget kan. Yes. Tapi saat tidak terbayar, itu sedihnya lama loh buat beberapa orang. Ya. Ada statement yang mengatakan bahwa kelucuan dan kerusakan mental itu berjalan seiring-iringan gitu. Sehingga ada seolah-olah anggapan kalau kita bukan orang yang sakit, maksudnya kejiwaannya, Iya. kita pasti tidak. Boleh dijelasin, tadi kan mau jelasin Bang Weler. Gue mau bukan klarifikasi, menjelaskan lo Bang Cok. Kenapa set kita seperti ini? Kenapa? Karena gue sama Bintang sepakat bahwa rasa penasaran kita muncul ketika TK. Paling tinggi pas TK. Ya benar sih. Mulai SD, mulai dipangkas juga tuh. Ya. Oh, iya. Di kelas lu ada ini nggak? Apa ya? Slogan, diam itu emas. Nah, Ada. Tuh kan? betul. Ada sih, udah nggak boleh banyak nanya. Betul. Jadi rasa penasaran kita di TK paling tinggi. Makanya untuk konten ini, kita selalu percaya bahwa setiap perubahan besar selalu diawali dengan pertanyaan why. Kenapa? Anjir. Serius juga nih podcast ya? Ya. Hati-hati lu, Bang. Jadi kapan tato lo dibikin? Dan itu memang pertanyaan yang anak TK biasanya pasti Kualitas anak TK segitu ya pertanyaan. sesuai dengan marwah dari podcast ini. Bener. Gua percaya kalian kan penulis-penulis jago ya. Memang kan eskalasi. Eskalasi, tenang. Tapi emang gue setuju loh. Karena anak TK tuh biasanya karena mereka belum ngerti apa yang nggak boleh ditanyain, mana yang boleh ditanyain. Jadi nanya mah nanya aja apa yang ada di pikirannya. Makanya kan banyak anak TK tuh kan mereka belum ngerti konstruk sosial. Yes. Makanya anak TK karena kepolosan mereka, ada orang disabilitas juga kan ditanya aja, benar kan? Betul. Misalnya itu kok kakinya cuma satu gitu, bukan ngerosting. Iya, emang bertanya. Emang Karena yang dia bertanya. lihat biasanya dua. Betul, orang sumbing itu kan bibirnya sobek or whatever, apapun itu kan. Dengan Cuma segala- biasanya kan yang kena dampak orang dewasa sebelahnya. Betul. Gua ponakan gua kecil. Jalan berdua. Kok gitu? Jangan. Iya, Harus gua yang benar. ngurusin. Nah, akhirnya kayaknya karena gitu-gitu, akhirnya konstruk sosial udah mulai ada, makanya makin tua, akhirnya dia tahu sendiri tuh, oh jadi nggak boleh ditanyain, jadi nggak enak, ada perasaan nggak enaknya. Makanya lama-lama, itu diam itu mas dari anak SD itu. Gue nanya terus, dibilang kayak Itu. gitu. Gue bisa seumur hidup gua. Slogan diam itu mas yang ditempel tuh cuma di dua tempat. Satu di kelas, satu di tukang cukur. Betul. Dan buat gua Anjing kayak lucu lebih banget tepat. bangsat. Tukang cukur ada. 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 Dekat rumah gua ada. Diam itu mas. Kayak lebih tepat di tukang cukur deh harusnya. Anjing, Nggak boleh berusaha. itu jangan-jangan emang diam itu emas tuh dari ini pertemuan orang tua murid. Pak ini anak saya nih nanya-nanya mulu, kita bikin aja peribahasa diam itu emas. Gitu dia. Bisa jadi. Bener. Jadi Karena anak- dulu belum ada Twitter buat tempat ngadu kayak film Jumbo. Nah, Ada orang tua yang ditanya Betul. cerita di Twitter. Dulu belum ada. Dulu belum ada. Setuju sih gue. Thank you lo udah diundang. Sama-sama. Thank you, Bang Sama-sama. Coki. Dari Beler. Karena ini gue penasaran banyak hal yang kita pengen tanyain ke lu Bang. Pertama deh, Gue dulu. Bintang dulu silakan. Boleh? Oh jadi yang Boleh. tato tadi cuma bridging ya? Itu opening, template. Lu nonton episode berapa? Keluar itu. template. Oh gitu. Formulanya akan itu aja. Formulanya seperti Harusnya itu. why jadinya Ya, jadi kemana mana? gitu Oke, doang. Oke, boleh. Ayo mari. Persoalan lu kan kenceng banget dong. Ah. Bold banget, jelas banget. Dan gue bisa bilang personal lu mungkin di lebih banyak orang ngerasain nyebelin, ngeselin. Ya. Lu pernah ditampol nggak sih, Bang? Untungnya belum pernah. Tapi ada yang nyamperin gua terus mengungkapkan ketidaksukaannya dengan konten-konten gua, ada beberapa. Sebatas ya udah ngasih tahu aja. Ya, ada yang dia nyamperin terus dia salam terus dia bilang kayak gua nggak suka sama konten-konten lo Cok gitu, tapi salam kenal ya gua gini. Oh ya nggak apa-apa. Gitu. Penyelesaian yang dewasa itu. Sejauh ini sih dipukul juga belum pernah. Karena lu belajar nangkis, apa gimana? Enggak.
Sebenarnya ada tapi nggak kena gitu. Ya, atau lu sebut hitam kemana-mana. Enggak, karena mungkin gua juga belum ke satu tempat di mana memang tempat itu tuh nggak bisa diukur keselamatannya gitu, ngerti nggak sih maksud gue? Jadi gue juga Ibarat tahu. ojek zona merah. Yes, gue juga bisa menempatkan diri lah. Orang-orang bener, seperti gue tuh lebih aman atau lebih enak di daerah-daerah mana apa segala macam. Tapi sejauh ini sih belum pernah ada. Tapi yang datang menyampaikan ketidaksukaannya banyak dan gue terima-terima aja nggak apa-apa kok. Iya. Jujur gue kalau dari dulu ya, gue benar-benar akhirnya belajar. Ya udah, misalnya mungkin di satu sisi dua sisi kehidupannya, gue banyak nggak setuju sama lu bang. Iya. Cuma di sisi lain gue juga banyak setuju sama lu. Jadi gue kalau ke Bang Coki, oh ya udah gitu. Nggak yang mungkin kalau gue dulu lebih cepet satu ini enggak deh. Iya. Ini dia. Cukup valid. Cuma emang kata emak gue jangan main sama lu. Jujur aja itu. Banyak kok, banyak yang ngomong Mak gue jangan main sama nitip. gue. Kamu stand up nggak apa-apa bintang, tapi jangan sama Coki Pardede. Betul. Gitu. Banyak emang yang bilang jangan main sama gue, banyak. Gue tuh kayaknya lebih jadi musuh mama. Betul. Cuma bang. Betul, Bang. Semenjak kasus babi kurma nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Gimana gue belain babi saus kurma? Gak apa-apa menurut gue tuh fine aja. Cuman memang kan yang nggak orang paham tuh kadang persona yang kita tampilkan di sosial media atau di panggung itu kan belum tentu kita yang sebenarnya gitu kan. Yes. Itu kan dua pribadi yang berbeda gitu. Benar. Etalase. Ya. Itu etalase gitu, karena kita tahu kita punya tujuan-tujuan tertentu yang pengen kita ambil secara bisnis atau secara konten, jadi kita mengambil persona itu, tapi saat kita turun ke bawah panggung, persona itu kita matiin gitu. Yes. Kita turn off gitu. Gua rasa sih kalau konteksnya stand up comedian ya, sedikit banget stand up comedian yang memang dia di atas panggung dan dia di bawah panggung tuh 100% sama, kayaknya sedikit banget gitu. Karena makanya itulah kita punya yang namanya penulisan kan. Itu penulisan kan karena itu bagaimana caranya kita mengolah apa yang sebenarnya di kehidupan kita tuh menjadi sesuatu yang berbeda di atas ini kan. Kalau misalnya udah sama banget kan nggak perlu diolah ya, tinggal kita naik ke atas, kita jadi diri kita sendiri, itu beda. Makanya stand up tuh kayak gitu. Dan menurut gue itu resiko pekerjaan ya. Kayak sama aja kayak misalnya kita jadi punya musik metal gitu, terus kita dituduh misalnya penyembah setan, ya udahlah, emang itu resiko pekerjaan, mau bilang apa gitu. Betul. Tapi beneran ada nggak sih musik metal yang menyembah setan? Gue kurang tahu. Beneran ada atau enggak gue kurang tahu. Gue percaya ada sih pasti. Lo percaya ada ya? Pasti ada. Mungkin ada juga gitu. Mungkin ada juga. Betul. Tapi apapun itu menurut gue kayaknya itu yang banyak orang nggak paham gitu. Gue punya pandangan tertentu yang memang gue rasa ini seksi untuk ditaruh di atas panggung sebagai stand up gitu. Tapi bahkan pada saat gue turun, belum tentu gue sebagai Reza Pardede, kan ada yang Coki Pardede dan Reza Pardede. Ada Reza Pardede. Belum tentu begitu gue turun sebagai Reza Pardede, gue setuju juga dengan point of view-nya si Coki Pardede. Gitu. Saat kita ke atas panggung kan istilahnya kita udah mengubah, ini kita di satu universe di mana kita memainkan alter ego gitu, ngerti nggak sih maksud gue? Bisa nggak itu dibilang sebagai, ya emang itu cara kaburnya orang-orang stand up comedian aja nih atas hal-hal yang diucapkan di atas panggung? Ya tergantung perspektifnya. Bisa, kalau orang mau menganggap seperti itu ya bisa-bisa aja gitu. Tapi sepemahaman gue sih kalau dari apa yang gue lakukan, gini, gue nggak bisa menjawab atas nama semua stand up comedian ya. Karena kan setiap orang kan pasti punya ada yang mungkin benar kayak gitu. Tapi kalau dalam konteks gue adalah gue tahu apa statement atau apa materi yang berpotensi untuk bikin keramaian atau polarisasi di sosial media, dan gue rasa dengan pengalaman gue makin kesini gue bisa mengukur resikonya semana apa segala macam, dan ini bagus untuk brandingan, jadi itu gue naikin ke atas panggung. Dan bisa jadi saat gue ke atas panggung dan gue turun, gue belum tentu setuju dengan apa yang gue omongin di atas panggung gitu. Karena keindahan dari seorang stand up comedian itu adalah bagaimana kita mengolah sesuatu yang bahkan kita secara pribadi nggak setuju. Ya, kita secara pribadi nggak setuju, tapi gue pengen bikin supaya yang nonton sepertinya dia benar juga. Menurut gue
kalau stand up comedian tuh lucu tuh udah bare minimum ya. Jadi Iya, menurut gua udah lucu harus kita itu. udah silakan Nggak usah baca gitu. apa namanya, ada buku bagus banget Kitab Suci itu dia diajarin tuh gimana caranya lucu. Karena secara teknik tuh beneran gua anjing, lu Bener. ketawa lu Kitab anjing. suci Gua nengok mana nih? doang, Ada gua dua. nengok. Kitab Iya. suci mana? Ada 2. Enggak, Kitab Suci Ramon Papana. Yes. Itu secara teknik bagus Betul, loh. betul. Iya. Itu harus kita nggak boleh Bener, Betul. itu secara teknik bagus. Atau lu Covernya? kan bisa langsung dibuka aja. Oke. Atau di cover sekali lagi kan bisa. Kan Iya, opsi iya, banyak. sorry. banyak. Penasaran? Iya, Penasaran? nggak apa-apa. Masalahnya di buku Greg Dean nggak ada. Masalahnya. Di buku Greg Dean nggak ada. Step by step. Ya, tapi menurut gue juga mungkin beliau memahami tidak semua orang bisa bahasa Inggris. Ya. Oke. Sehingga akhirnya dia menyadur apa yang ada di Greg Dean untuk orang-orang. Jadi kan menurut gue kita nggak pernah tahu endgame beliau. Yes. Tapi balik lagi menurut gue kayak menurut gue pada akhirnya kenikmatan menjadi seorang stand up comedian itu adalah bagaimana mengambil satu poin yang mana kayaknya masyarakat misalnya setuju secara banyak masyarakat setuju, tapi gue pengen men-challenge diri gue dengan crafting dan kelucuan. Gimana saat gue naik ke atas panggung, gue buka, habis itu kita turun orang. Emang gue sebenarnya nggak setuju sih, tapi kalau dipikir ada benernya juga. Nah itu sebenarnya keindahan Bangga kita berdansa, iya Kalau bisa kebanggaan. gitu bangga sih. Betul. Kalau LPM of course lah, kita nggak usah ngomong soal LPM. Ya. LPM itu untuk benchmark awal apakah kita PNS atau jadi stand up comedian lah. Ya. Tapi kalau itu kita udah lewat, Ya. udah beda lagi Benar. gitu. Benar. Kalau LPM itu masih dipikirin orang yang masih apakah aku harus buka toko online, apa aku Betul. jadi stand up comedian? Itu baru LPM lo pikirin. Betul. Tapi kalau misalnya itu udah lewat, nah nextnya gini kita yang ini. Yes. Nah kita kan gue berbicara kan kolega-kolega profesional yang hebat-hebat. Nah itu gue berbicara konteksnya di atas beyond dari sekedar LPM dan yang lain-lain. Oke. Kalau misalkan stand up comedian itu punya misi perjuangan. Entah itu ngeritik pemerintah, Ya. entah itu menegakkan HAM. Ya. Menurut lo memang harus sejalan dengan visinya? Apa boleh di beberapa materi kayaknya dia inkonsisten nih sama yang diperjuangin? Balik lagi ke komediannya masing-masing. Menurut gua kalau meminjam istilah kan mazhab stand up tuh banyak sebenarnya. Yes. Ada yang menggunakan itu untuk menghancurkan stereotype tertentu. Yes. Boleh, silakan, nggak ada salahnya gitu. Ada yang menggunakan komedi hanya untuk sekedar bersenang-senang bahkan. Dia ya, aduh gue nggak peduli deh dengan ini, gue cuma mau ke atas panggung, gue cuma pengen lucu-lucuan aja. Ada gitu. Ya. Ada yang bahkan pengen naik ke atas panggung karena itu adalah terapi dia dalam menghadapi kecanggungan dia dalam bersosialisasi. Mungkin dia nggak bisa bersosialisasi dengan orang, dia punya demam panggung, atau mungkin dia punya penyakit tertentu yang ada hubungannya dengan kejiwaan, tapi dengan dia itu dia bisa mengutarakan. Jadi menurut gue sih fine-fine aja. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai komedi secara esensi komedi nih, komedi itu sebenarnya kan rumusnya cuma ini. Membuat tawa. Jadi sebenarnya komedi itu netral sebenarnya. Yang memasukkan value ke dalam komedi itu ya si pelakunya gitu. Tapi sebenarnya esensi sebenarnya dari komedi adalah ada sebuah produk yang diberikan, produk tulisan yang diberikan di atas panggung dan ada tawa yang muncul di situ. Nah, bagaimana kita mau menggunakan ini ya tergantung dari kita secara pribadi gitu menurutku. Tapi esensi komedinya itu sendiri adalah netral. Dia bukan ideologi komedi itu. Pokoknya yang penting ada objek, ngerti kan maksud gue? Ya. Ada objek, ada setup, ada punchline, udah itu Ya. aja. Nah, bagaimana kita mau menggunakan itu ya seperti itu. Bebas masing-masing aja. Sama kayak pisau aja. Pisau bisa kita pakai untuk ini, bisa kita pakai untuk ini gitu. Iya. Jadi sebenarnya mungkin perbedaan gue dengan beberapa orang adalah menurut gue tidak ada settingan spesifik dari pencipta komedi yang which is saya tidak tahu siapa ya, tapi tidak ada settingan spesifik yang bagi pencipta komedi atau pencipta skena stand up komedi itu yang memang di catatan kakinya gunakan alat ini untuk meneruskan perjuangan apa, nggak ada gitu. Betul. Sebenarnya kalau komedinya sendiri sebenarnya netral, itu tinggal dibalikin lagi ke kalian. Ada yang bisa digunakan untuk membantu orang banyak, which is itu good, nggak salah.
ada yang dipakai untuk melawan dokter jantung. Iya, ada juga sih. Ya bisa sih Ada menurut juga. gua, makanya menurut gua kalau kita menonton komedi ya udah nggak apa-apa, kita nikmatin itu as a komedi aja gitu Iya, menurut gua bener-bener. gitu. Karena banyak perdebatan ini kemarin Bang. Gua nggak tahu lu pihak mana. Iya. Komedi itu kalau bisa penonton pulang bawa sesuatu. Itu mah Langsung diketawa. Iya kan? Pernah kan denger? iya gitu? bener. Nggak, ketawa lo anjing sebenarnya. Ketawa lo tuh setara ketawa di babi kurma tau. Nah, iya. Oh itu bahaya. Benar, Ini bahaya. Waktu muslim kan daging babi ini haram. Itu yang jadi masalah ini. karena Betul. jadi reaksinya orang banyak sih. reaksi Kalau lo itu berlebihan. dicabut, lu yakin nggak akan masalah itu? Nggak akan. Banyak yang sebel tapi nggak akan sebesar itu. Nggak akan. Oh, bahaya. Setelah gua udah mulai dewasa sekarang, gua tonton itu gua juga pengen nonjok diri gua Iya. sendiri sih. Iya. Ya tadi bawa sesuatu ya. Sesuatu. Sebenarnya sesuatunya apa dulu? Apakah kalau dia pulang happy kan itu juga termasuk bawa sesuatu? Ini deh, bawa idea baru di Message kepala. atau idea. Oh ya, menurut gue ya itu tergantung. Itu tergantung si komiknya. Tapi menurut gua pada intinya kita datang, kita ketawa dan kita merasa tiket yang kita bayarkan itu setara dengan apa namanya Value yang kita terima. dengan ketawa yang kita terima. Menurut gua tugas kita udah selesai gitu. Hmm. Apakah dia harus pulang bawa sesuatu? Itu sesuatu yang bahkan udah di luar kemampuan kita untuk memastikan dia bawa sesuatu atau enggak gitu. Lu bisa bikin materi terbaik di dunia ini dengan dengan harapan bahwa setelah ini orang akan bawa sesuatu. Tapi kan keputusan akan membawa sesuatu atau tidak, itu udah di keputusan individu-individu yang datang. Menurut gua ketimbang kita berpikir ke situ, mendingan kita berfokus kepada orang datang jauh-jauh misalnya dari Bogor dengan bayar tiket 500.000, setidaknya materi gua itu sudah BEP itu. 500.000 dan perjalanan itu dari Bogor ke situ tuh dengan 500.000 udah worth it. Masalah jadi kalau ini udah pas, kan udah impas kan? Udah impas, udah kita udah melakukan tugas kita gitu. Nah, dia mau pulang itu mau bawa sesuatu, menurut gua ya kalau mau gitu ideal ya abis stand up seminar. Terus lu bikin Sertifikat. Nah itu tuh kalau mau Jelas. masuk kan jelas itu. Jelas. Nah, bagaimana kalau penampilan komiknya kurang Betul. dari apa yang udah dibayar dan perjuangan dia dari Bogor? 500, Ya. punchline 5. Maaf. Maaf. Berarti menurut gua komedinya di situ kan. Ini kan bicara worth it dan tidak kan. Iya. Durasinya berapa jam? 1 jam. Anjing. Ini kan Ini kan gambaran ini. sekecil apapun Oke. kemungkinan. Oke, ada. gua paham. Let's say, misal Oke. mungkin sebelum manggung minum, jadi Ya. agak Ngeblank, gimana ya? ngeblank. Atau ada berita yang nggak oke buat dia. Ya. Panggung jadi nggak oke gitu. Menurut gua gini, sebelum gua jawab, menurut lo lebih parah mana? Kalau misalnya durasinya sejam nih, 500.000, punchline-nya 5. Iya. Lebih parah mana? Itu 5 disebar. Jadi kalau sejam berapa tuh? Sejam berarti Per kalau- 12 menit. Per 12 menit satu atau Tumpuk di awal. kan 1 jam 60 menit ya. 59 menit setup. Tapi di menit ke-60 Lucu. punchline-nya ditumpuk 5. Tapi Dan lucu banget. lebih lucu di menit 40 setengah itu keluar. Karena bosan nunggu. Udah terlalu lama ya. Udah terlalu jenuh ya. Iya. 59. Jadi bikin special show setup terlama sepanjang masa. Iya. Jadi 1 menit itu punchline di stack. Betul. Diplot. Iya. Menurut gua kalau kayak gitu itu masih mending. Iya. Tapi kalau dibagi 12 menit satu punchline sih. Nah, kalau menjawab itu gimana? Nah, itu dia makanya sebenarnya gini. Apakah makanya sebenarnya tuh setiap orang boleh-boleh aja bikin special show. Boleh, tapi mungkin yang harus dipahami dari setiap orang saat dia pengen bikin special show adalah lu punya tanggung jawab, lu punya etos kerja di mana ini bukan cuma sekedar lu bersenang-senang di atas panggung gitu. Ini bukan sekedar ini kan saya ingin berkarya, iya, tapi kan di balik karya lo ada effort orang yang datang ke sana Yes. gitu. Jadi sebenarnya setiap orang berhak untuk punya special show, setiap orang berhak untuk pengen bikin special show, mini show atau apapun lah itu sebutannya, Yeah. gue nggak tahu. Yeah. Tapi kayaknya yang harus dibarengi dengan pikiran itu adalah ini ada ekspektasi nih dari orang gitu. Dan biasanya saat lo tidak execute itu dengan baik, yang nantinya akan rugi ke depannya karir lo sendiri sebenarnya. Jadi next time kita mau bikin sekali lagi,
pada akhirnya orang juga agak sulit. Membalikan trustnya. Gue udah kapok nih punchline 5 di awal. Ending ke sertifikat gue udah kapok nih. Gue dapet opening doang 5 tawa, belakangnya sertifikat gue. Udah enggak lagi gue katanya. Agak trauma sih memang. Agak trauma kalau gue. Ya tinggal itu menurut gue itu ya dibalikin lagi gitu karena mending ngebom di open mic lah ya, tapi di show. Tapi sebenarnya special show juga nggak semenakutkan itu karena biasanya orang yang sudah melakukan effort dan sudah membayar temboknya lebih runtuh daripada orang yang datang untuk sesuatu yang gratis gitu. Jadi sebenarnya yang penting kita berpikir yang kita sudah menyiapkan yang terbaik, mereka juga sudah melakukan effort, biasanya 80% sampai 90% itu selalu puas, sama-sama puas semua. Jarang banget gue denger ada yang kejadiannya sampai dia ngebom itu jarang banget gitu. Dan kalau misalnya kita mau melihat apakah dia ngebom atau enggak, lihat aja seberapa banyak dia nge-repost spesial story-nya dia. Itu bisa jadi salah satu tolak ukur. Yes. Tapi bukan satu-satunya ya. Salah satu Tolak ukur gitu. Lo habis bikin final sepi nih story-nya. Mungkin dia tidur capek. Betul. Kita tunggu besok. Betul. Betul. Kenapa gue bilang itu salah satu? Karena kalau gue sendiri ya, gue tuh jarang nge-repost pujian. Karena nggak tahu ya, mungkin gue udah rusak juga. Karena gue tidak bisa menghandle pujian. Gue punya rasa takut bahwa pujian ini akan membuat kita merasa kita lebih dari apa yang seharusnya. Betul. Misalnya sebenarnya kenyataannya kita 70. Kan orang kalau muji juga lebay ya. Lebay. Lord. Ya. Terlucu yang pernah gue nonton sejak gue napas. Ya, berarti dia mungkin belum pernah nonton Komeng kali kan. Menurut gue Komeng seorang terlucu di Indonesia ya. Menurut gue ya. Salah satu orang terlucu di Indonesia gitu. Paling kalau yang repost itu gue serahkan ke bagian event atau ke bagian manajemen aja. Karena memang itu tugas mereka untuk nge-boost ke hype-an itu. Gue cuman nge-repost moderate aja kayak misalnya 1 atau 2 yang gue rasa perwakilan. Dan itu juga gue bukannya ngakak kocak banget nih, gue bukan gitu-gitu ya, gue repost gitu kayak misalnya yang menurut gue menarik itu gue repost atau udah selesai gitu. Rame sih kemarin tuh special show yang maaf saya tengkurap itu. Mohon maaf. Itu salah. Tapi memang kenapa orang tengkurap harus minta maaf? Karena kalau udah datang 1 juta terus maaf ya saya tengkurap terus gue tengkurap gini kan agak worth it. Agak benar. Gitu ya. Benar. Susah. 1.000 ya bang. Gua 1.000 ya? Enggak, kalau yang maaf saya bebas itu 3.500. Kan ada 2, maaf saya bebas, maaf yang kedua lagi, yang satu lagi komedi mendidih. Yang maaf saya tertangkap? Itu kan bukan diganti ya? Kalau maaf saya tertangkap kan sesuai judulnya saya tertangkap waktu itu. Teman-temannya. Orang-orang yang ngelanjutin. Oke. Tapi Bang Coki nih di skena stand up, gue tahu tumbuhnya kan dari komunitas absurd Depok. Yes. Betul. Tadi ada lu mau cerita something? Komunitas stand up Indo Depok ya. Jadi kalau buat teman-teman kan kalau kita skena stand up itu tuh kita punya ada setiap daerah biasanya ada stand up. Betul. Ada stand up Bekasi, gua kebetulan besar di stand up Indo Depok. Betul. Kenapa ada stand up Indo Depok? Stand up Indo Depok mau bikin acara. Yes. Namanya Pingpong or Comedy. Yang dimana lu pernah ngejalanin juga. Iya, itu jadi kenapa Pingpong or Comedy? Karena pada waktu itu. Iya, itu kenapa sih? Kenapa sih, Bang? Gue gitu. Konsepnya gue nggak jelas. Dari sekian lomba komunitas, cuma dia kenapa yang melibatkan olahraga. Iya. Jadi dulu kita punya ceng-cengan. Kalau misalnya ada anak baru, bukan anak baru, pokoknya ada komika baru, dia sharing, terus nggak lucu materinya. Ceng-cengannya adalah, ya lo mah nggak usah jadi stand up, lo main pingpong aja di RT. Gitu. Jadi kompetisi ini untuk menunjukkan apakah Anda lebih fokus pingpong. Iya. Atau stand up. Gitu. Ini udah season berapa, Bang? Kalau nggak salah, season 7. Iya, season 7 ya. Ya paling tidak menurut gue sudah banyak melahirkan atlet pingpong. Setidaknya bisa spin. Betul. Gitu. Karang Taruna daerah Depok tuh agak cukup bertumbuh karena. Iya, setuju. Ini kan pasti permainan Karang Taruna itu. Gue nggak tahu kenapa ya. Kenapa pingpong identiknya Karang Taruna ya, anjing banget. Nggak ada yang salah, tapi menurut gue identik. Pingpong tuh olahraga ngumpul di bawah loh. Iya, seru banget bro. Mejanya bisa dilipet, Bang. Mejanya bisa dilipet. Kenapa mejanya bisa? Iya, makanya bisa ditaruh di balai-balai, di balai-balai gitu benar. Gue paling suka makin serius makin dilepas bajunya.
Benar. Benar. Betul. Betul. Kaos dicopot Iya, udah iya, serius. iya. Pingpong Iya. tuh permainan yang keakraban. Itu permainan keren banget. Terus Betul. tadi kenapa? Ya, pingpong or komedi acara stand up komedi dari Stand Up Indo Depok Yes. akan diadakan 16 April. Hmm. Ini melahirkan banyak sekali komika-komika atau regenerasi Ya. komika baru. Hmm. Ya, ada banyak sekali nama-nama yang muncul di poster ini. Yang terutama di season 7 ya? Season 7 Ya, yang misalnya. akan naik pertama Janek, Janek. Tidak ada yang salah dengan Nggak ada nama yang Janek. nggak ada yang salah. Yang kedua Sly Onai. Ya tidak ada yang salah sebenarnya. Ya. Tidak ada yang Gue lebih salah. penasaran nama aslinya yang mana? Sly-nya atau Onai-nya? Kayaknya onainya juga. Nggak tahu ya kalau di Depok apapun bisa terjadi masalah. Betul. Kalau komunitas juga tempat pembentukan nama panggung ya bang. Betul. Dan itu kan proses pencarian jati diri ya. Betul. Berarti kan nanti kemungkinannya dia akan pilih Sly atau pilih Onai atau mungkin jadi atlet pingpong. Tadi kan kita nggak tahu ya. Pokoknya Nggak tahu. kemungkinannya 3 aja. Betul. Depok memang unik sih. Sly Onai. Yang ketiga atau berikutnya Karel Cemong yang akan tampil. Oke. Terus Yang keempat Fuad. ini sejauh ini yang paling biasa aja ya. Fuad. Tapi menurut gue jadi aneh karena dia berkumpul dengan nama-nama yang unik. Dan lu bayangin nggak peer pressure dari teman-temannya Fuad nih untuk Yes. tambahin dong Fuad toples Mendesak, Iya, mendesak, mendesak. Lu bisa jadi Al Fuad loh. Tapi Iya Al Fuad bener kan, dia jus bener. Al Fuad. Benar, benar. Bisa bro jadi jus Al Tapi dia Fuad. nggak mau. Benar, nggak mau cuman dia. Nggak mau. Kita lihat aja berapa lama dia bertahan dengan nama itu kan. Gua prediksi udah beli bet gua. Dia. Udah beli bet bisa jadi. Udah mulai story-story Nah. begini ya, udah mulai story-story begini. butterfly itu udah. Butterfly. Ya, selanjutnya yang akan tampil ada Mikel Mokel, Michael Mokel, oke. Oke, boleh. Oke. ada Riva Buang, Riva Buang, oke, wow. Oke. Terus? ada Tommy Hawk. Mungkin ini plesetan Toniki maksudnya. Salah. Tony Hawk. Agak jauh. Tony-nya memang sama, tapi belakangnya bukan yang itu. Agak jauh. Iya, ada Tommy Hawk mah. Ya. Ya, tapi itulah hebatnya komunitas Indonesia, Bang. Itu membuat kita jadi bahan obrolan. Betul. Iya. Betul. Terus? Ada Ajis Jelek, Oh, dia perlu mengklaim ya. ada Tulus Merintis. Enggak, gue penasaran. Nama-nama ini tuh akan bertahan sampai berapa lama sampai di karirnya? Oh, dikenal banyak orang. Ya, Karena ya. kayaknya komik-komik yang dikenal banyak orang, namanya tuh udah nggak ada yang nama sifat begini dong. Betul. Ya. Betul. Anjing Tulus. Merintis. Merintis lucu banget Betul. anjing. Irham Torres. Nggak, itu masih ini dengan Afif Safi. Hafiz Safi. Itu Satu masih payung. wajar, masih wajar tuh, masih masih wajar. satu payung. Selanjutnya ada Gundul Pacil. Gundul Pacil, oke. Ya, melucui sih, tapi ya oke lah. Gundul Pacul. Selanjutnya ada Budi Wahana. Serius gua. Serius. Budi Wahana. Budi Wahana namanya. Dugaan gua Budi Wahana mungkin orangnya gemuk. Iya, Jadi mungkin sebesar Wahana. Wahana. Dan mungkin waktu finalize nama panggung itu antara 2 tuh pilihannya. Budi Wahana atau Budi golongan 2. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak Mungkin dia pernah tahu. brainstorming kan? Yes, Ini Yes. Budi Wahana atau Budi golongan 2. betul. Tapi kayaknya kalau Wahana lebih Menggambarkan. Iya, betul. lebih umum. Dengar-dengar sih. Kan dia suka muter juga. Betul, Bang. Mungkin itu kali. Kadang ke Ciledug, kadang ke Jaktim, bener sering muter. Seperti Wahana. Sering muter. Kalau golongan 2 kan lebih ke daerah-daerah pabrik ya, Cikarang Iya, gitu. ada isu katanya golongan 2 mau diambil Fuad cuman nggak jadi. Cuman nggak jadi. Iya. Akhirnya iya, dilanjutkan oleh itu. Oke. Masih banyak ini, Bang. Iya. Depok tuh dari dulu core dia emang absurd ya bang ya. Ya, memang Komunitas Depok absurd, tuh ya? memang absurd. Betul. Nggak tahu kenapa, tapi memang airnya mungkin. Tapi mungkin cerminan masyarakatnya juga. Kok airnya, Bang? Saluran airnya? Ya nggak tahu, karena semuanya begitu. Apakah memang minum air yang sama, terus akhirnya begitu? Gua nggak tahu ya. Gue dulu, gue kan di Bandung, komunitas Iya. Bandung. Cuma gue tiap ke Jakarta selalu tuh udah ada peta-petanya masing-masing. Depok tuh absurd. Iya. Komunitas Bekasi underground. Betul. Nih. Betul. Benar. Nah, lu titik beralih dari gue lepas pakaian
absurd Depok ini. Gue rasa dulu kalau dugaan gue karena waktu itu memang gelombang yang naik banget itu karena Suci itu Kemal lagi absurd waktu itu. Dan kebetulan awal-awal komika-komika awalnya tuh kayak Harry Hore memang absurd. Sehingga influence-nya tuh sebegitu kuatnya. Ada Alfi Sugoi, Ari Rante, Harry Hore itu semua absurd sehingga persona yang sangat kuat itu meninggalkan legacy yang akhirnya jadi gitu. Nah, yang which is menurut gua nggak apa-apa karena absurd itu kan sama kayak misalnya kita baru suka musik tapi kita dengerinnya Peter Pan, pasti kan lagu kita mirip Peter Pan ya. Tapi nanti kan secara kita gede nanti pasti kita organik sendiri nggak apa-apa gitu. Emang kuat banget sih. Nah, lu ngelepas itunya kapan, Bang? Sebenarnya gue ngelepas itu pada saat nggak tahu ya, pada saat memang gini, gue percaya harusnya komedi kita tuh ikut bertumbuh dengan kepribadian kita sebenarnya. Biasanya kayak gitu karena kan sesuai fase hidup. Iya, sesuai fase hidup karena kan kita kan sekali lagi mazhabnya kan beda-beda. Jadi terserah mau ini. Komedi itu kan ada yang katanya dari dalam keluar. Jadi sebenarnya kalau kita karena dari dalam keluar, kalau kita secara hidup ini ke sini, nanti yang keluarnya beda lagi. Kalau kita keluar sini, mungkin keluarnya beda lagi. Mungkin pada saat itu, gue sangat menikmati absurd karena memang satu lingkungan. Terus yang kedua juga, gue ada di fase hidup di mana memang pemikiran-pemikiran tertentu atau hal-hal tertentu tidak benar-benar menjadi keresahan buat gue. Gitu. Karena gue lagi ada di situasi seperti itu. Sampai lama-lama kita makin dewasa, kita bergaul dengan orang yang berbeda, pemahaman kita mulai berbeda. Akhirnya lama-lama yang keluar juga berbeda. Gitu. Jadi menurut gue ya nggak apa-apa. Sampai akhirnya sedikit demi sedikit berubah. Oh ya udah gitu. Gue rasa sih karena itu ya. Makanya menurut gue yang tetap konsisten dengan bahkan Viko pun berubah, men. Viko pun berubah. Viko pun berubah. Dulu kan kita tahu lah kita semua masih ada jejak digital ya Viko itu seperti apa. Rispo relatif konsisten seperti dulu dan sekarang kan tetap seperti itu gitu. Harry tetap konsisten. Walaupun sekarang lebih banyak beaternya ya. Harry lebih Tapi Bang Rispo di Suci 3 belum kayak sekarang ya, Bang? Iya. Nah, gua rasa gini, Rispo itu sebenarnya di tongkrongan ada absurdnya. Cuman pada saat itu karena dia masuk kompetisi, terus ada workshop tertentu, jadi dia pikir inilah sebuah skena. Dia coba. Udah itu di Suci 3 juga udah mulai kerasa tuh warna Rispo semenjak materi Aku Sudah Mandi, Apakah Kamu Sudah Mandi itu ya. Nah, itu kan baru dia mulai benar. Iya kan? Itu iya kan, Bang. Aku sudah mandi, apakah kamu sudah mandi? Nah, itu ya kan. Itu mudah-mudahan. So, waktu itu setelan bajunya masih orang normal. Masih normal. Kayak, apa ini? What happened? Betul. Gue inget banget ya. Tapi memang kan karena komedi itu adalah kejutan, makanya kita selalu terhibur dengan komika-komika kayak Rispo atau Ebel. Kalau kita ngomong penulisan sama Ebel, ya nggak beda. Ebel tuh bukan yang gitu. Ebel tuh kejutan, efek kejut gitu. Dia bisa salto, merusak pola Ebel. Gue inget banget lagi open mic di dulu banget. Open mic di Jakarta Selatan gitu, gue datang kan, ini dia Ebel Cobra, datang salto. Kenapa salto? Gue ngakak-ngakak 2 menit kali, gue nggak berhenti ketawa, gue ngakak-ngakak. Gue nggak tahu ya, mungkin bisa dilurusin sama Jupri. Kayaknya itu panggung pertamanya Ebel deh. Jadi waktu itu gue ikut lomba di UIN. Iya, UIN Ciputat. Dia gue masih kenal sama anak senap UIN. Lalu ada nih orang keriting, belum segemuk sekarang. Betul. Iya. Maju dia ke depan, jurinya tuh Jawin. Terus? Semuanya sepakat artikulasi nggak jelas sama sekali, nggak kedengeran apa-apa, Bang. Tapi semuanya ketawa, Bang. Dia gerakan ini betul, act out. Wah, ini aneh nih orang nih. Suaranya bahkan nggak tahu ngomong apa. Betul. Itu orang. Karena apa ya, Bang ya penyebabnya? Kalau menurut gua setup punchline itu ada yang setupnya kita yang bikin, ada yang setupnya udah ada di masyarakat. Betul. Contoh, setup yang udah ada di masyarakat itu apa? Setup yang udah ada di masyarakat itu adalah orang pakai celana di kaki, pakai baju di badan. Itu udah setup kenormalan hakiki gitu. Nah, kita nggak usah
Kan biasanya orang kalau pakai kan itu nggak perlu dijelasin Iya. lagi, itu Iya, sudah iya, tertanam. iya, iya. Betul. Ebel itu adalah tinggal datang dengan punchline. Bener sih. Tiba-tiba ini dia Ebel Cobra, dia pakai celana di kepala, terus itu terus jalan begini, halo aku Ebel Cobra, kan orang kayak apa ini? Gitu. Benar. Menurut gue sih karena Mangka itu. setup dia ya. Cuman beresiko menurut gua. Ya kalau kena banget, enggak. kalau enggak ya. Paling dikatain Iya, terakhir kali kan stand up hutan, dia mandi di atas panggung. Iya. Kena nggak? Becek sih. Ya tapi itulah yang teman-teman harus pahami ya yang nonton podcast ini. Komedi itu juga nggak semuanya tentang happy. Kita juga penuh resiko gitu. Betul. Semua style komedi itu ada resikonya. Dan ini mungkin yang nggak banyak orang tahu. Mungkin ada banyak yang tahu juga. Tapi saat resikonya terbayar, kita bisa dapat kepuasan yang senang banget kan. Yes. Tapi saat tidak terbayar, itu sedihnya lama loh buat beberapa orang. Ya. Gue pernah waktu itu stand up ngebom, ya 2 hari lah kepikiran. Menurut gue itu hal yang itu menunjukkan bahwa memang melakukan di skena ini tuh apa yang keluar dari kita itu personal sifatnya. Yes. Karena kita nulis kan, itu kan anak kita kan maksudnya kan. Iya. Jadi begitu nggak kena kan ya kita ketawa-tawa aja di tongkrongan, hahaha. Begitu pulang susah keinget-inget gitu. Iya, betul. Ngebom nggak enak sebenarnya. Betul. Nyambung dari lu Bang, bahwa materi itu yang dari dalam keluar. Lu bertumbuh. Sekarang ya mungkin masih di banyak orang mengenal lu dengan dark material. Iya. Berarti di dalam lu kan dark juga Bang. Tentang Nah. itu hal yang lu pikirin apa gimana? Betul, karena sebenarnya gini, kalau menurut gua sebenarnya gini, kenapa dibilang dark itu? Jadi kan sebenarnya ada yang dianggap orang boleh diketawain, ada yang dianggap orang Yes. nggak boleh diketawain. Nah sebenarnya kebanyakan dari beberapa, nggak kebanyakan, beberapa dari pelaku komedi dark humor ini, mereka mencoba men-challenge status quo itu. Gitu. Misalnya contoh ini boleh diketawain, ini nggak boleh diketawain. Oke. Ini kan itu sebuah norma yang ada gitu. Ya. Nah, Oke. beberapa pelaku stand up komedi yang mengambil jalur dark itu misalnya, mereka men-challenge status quo ini gitu. Bisa nggak kita mencoba sedikit demi sedikit itu kita push dengan crafting tentunya, bukan cuma dengan nekat ya. Ya. Dengan crafting kita bisa nge-push itu, ternyata ini bisa lo diketawain, ini bisa lo diketawain gitu loh sebenarnya. Tapi gue penasaran kenapa ada keinginan untuk nge-push itu Bang. Ya, motivasi. Gue nggak ngalamin Iya, itu, emang, jadi emang, gue emang. penasaran. Karena pada akhirnya kan gini, kalau sebelum gue jawab ke gue, setiap pelaku seni itu kan pasti punya kepuasan dengan sesuatu yang dia bikin. Yes. Karena sesuatu yang dia bikin ini merepresentasikan satu perasaannya dia, dan yang kedua kemampuan dia dalam menulis atau mengcrafting Nilai untuk dirinya menciptakan sebuah produk ini. Nah, kenapa bisa muncul? Mungkin sekedar dia ingin tahu sebatas mana kemampuan dia sebagai si tukang crafting dalam nge-push batas ini. Saat misalnya batas itu lucu, semua orang tertawa, tidak ada kasus. Itu kan perasaan adrenalin saat lo Betul. ngelewatin peluru lo ngerti nggak sih? Kayak Betul. shoot gitu. Wah anjing keren nih. Oh ini bisa. Gua push sekali lagi gitu. Di-push sekali lagi dikit nih. Shoot lolos. Anjir yes. Kita push sekali lagi. Shoot lolos. Kena nih. Tas anjing kena nih. Ya udah. Berarti sini. Nanti lelo dulu. Muiter, gimana? Tadi gue masih penasaran tuh gimana cara bahasanya ya supaya kita bisa ini push gitu. Dah berangkat dari situ, akhirnya kan terlihat nggak ada yang personal soal bahas ini tuh nggak ada yang personal. Ini tuh cuman soal tentang bagaimana craftingan kita untuk ngerti. Cuman memang bisa dipahami kenapa orang yang nonton dari pihak luar memahami bahwa kita benar-benar ada masalah dengan garis-garis ini. Gitu. Padahal sebenarnya nggak ada. Explorer aja. Bahkan kita peduli pun belum tentu, loh. Ngerti Oke, gak sih? Maksud betul. gue itu cuman tugas seorang komedian yang memang kayak, sebenarnya aku harus nge-push ini gimana caranya nge-push ini. Gitu. Itu cuman kayak, karena nggak ada di dunia ini nggak ada di dunia ini orang yang dengan sengaja misalnya tidur terus bangun, grup mana yang akan saya singgung hari ini? Nggak ada kayaknya. Kayaknya itu cuman kayak dan yang namanya komedian karena dia sangat berakar kuat di crafting, kan pasti ada kayak gini deh, kita jangan ngomong komedian dulu. Misalnya ada tukang akrobat, Ya. ada tukang parkur deh, bukan tukang parkur nanti profesi parkurer apa sih? Atlet parkur. Atlet Atlet parkur. Ada atlet parkur. Terus
Ya dia sudah parkur di dalam darahnya, itu pekerjaan dia. Lagi jalan-jalan tiba-tiba dia ngelihat ada gedung tikungan-tikungan gitu. Itu kan pasti di otaknya kan. Iya. Gue jadi pengen nih gitu. Menaklukkan itu. Menaklukkan itu gitu. Walaupun walaupun di situ ada jemuran, ada apa kan gitu kan betul. ya. Bukan masalah dia ingin mengganggu warga di sana, nggak ada. Iya, gue paham maksudnya. Iya gitu, kayak aku sepertinya di tongkrongan gue bisa ngomong nih enak nih. Iya itu, lu tau tikungan itu yang dibelakan itu gue gituin. Ya, tapi memang kan mungkin mengganggu warga. Betul, benar. Orang lagi jemur tiba-tiba lo kenapa ada orang loncat-loncat di sini? Betul, kali saya kendor. Iya. Diinjek tuh. Memang. Iya. Nah, Bang, lantas kalau begitu, gimana kita bisa membedakan intensi orang menyinggung dengan intensi orang hanya sekedar bercanda? Nggak ada yang bisa Ini membedakan sebagai itu. penonton nih. Iya. Ini sebagai penonton. Oke, nggak ada yang bisa tahu, nggak ada yang tahu apakah itu benar intensi dia, itu nggak ada. Dan karena tidak ada yang tahu, konyol kita berdebat soal itu. Gini, bisa aja komedian mengatakan enggak, tapi ini soal ini. Tapi kan hati siapa yang tahu? Betul, rambut Iya kan? sama hitam, hati nggak ada yang tahu. Iya, iya. Atun serius. Benar Bang, Atun bilang gitu di film Sidol. Hati sama hitam Bang, rambut sama hitam Bang, hati nggak ada yang tahu. Iya. Bang Joki nggak itu? Atun. Kalau ada Bang Joki patah langsung. Dalamnya Atun. Atun. Oh iya. Iya. Itu kan berasumsi dia tidak warnain rambut. Yes. Iya. Dan itu di Asia aja. Di Asia. Di Asia aja. Itu Atun zaman gitu belum ada makarijo, mohon maaf. Iya, belum ada dia. Dia belum bleaching. Bener, hairnet belum kepikiran. Belum kepikiran. Belum pikiran. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa membuktikan. Nah, karena ini sangat sulit dibuktikan, lumrah ada orang yang marah. Dan lumrah juga kalau ada orang yang merasa bahwa itu serangan pribadi. Betul. Tapi paling yang bisa dipastikan adalah secara umum, gue tidak menjamin setiap individu ya. Tapi secara umum, percayalah ini juga bukan tentang diri lo gitu, ngerti nggak maksud gue? Oke. Saat kita tersinggung, kan ada kecenderungan, gue nggak bilang tersinggung itu salah ya, tapi kalau misalnya kita mau melihat dari perspektif yang mungkin lebih berbeda gitu. Saat kita tersinggung, orang yang tersinggung itu kan cenderung punya kecenderungan untuk membuat ini jadi seolah-olah tentang perasaannya dia. Ngerti nggak lo maksudnya? Ini adalah tentang dia gitu. Iya, ini orang ngomongin gua. Yang mana sebenarnya dengan segala hormat, dia juga tidak sespesial itu juga. Gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Ngerti gua. Jadi menurut gua harus jadi gimana untuk nyari titik tengahnya? Si pelaku juga harus profesional memahami, si pelaku seninya harus profesional memahami bahwa ini adalah tentang crafting talk, nothing personal di sini, dan silakan ditaruh itu entah bagaimana caranya di show lo, dipastikan orang bisa menangkap pesan itu, dan di satu sisi juga penonton harus memahami juga datang dengan mindset bahwa ini dunia ini juga bukan tentang perasaannya juga, ngerti nggak lo maksud lo? Kalau dua-duanya melakukan tugasnya dengan baik, ketemu di tengah itu. Itu makanya biasanya kita bisa ketawa-tawa aja kalau kita nonton dengan mindset seperti ini, kita bisa ketawa-tawa aja dengan materi yang bahkan itu bukan sesuai dengan kepercayaan ideologi kita gitu. Tapi karena kita datang, makanya kita ketemu di tengah, nggak boleh saling ngotot nih dua-duanya. Gua secara pribadi di special show yang udah gue lakukan, gue selalu ngomong di awal, yang di special show yang gue lakukan di awal, gue selalu ngomong kayak mungkin materi gue tidak untuk semua orang, itu yang pertama. Dan yang kedua, gue akan bagi materi gue tuh jadi eskalasi. Jadi mungkin ada yang lucu, ada yang biasa, ada yang lucu. Bukan lucu udah pasti, mungkin ada yang biasa, agak mengagetkan. Mungkin Anda tersinggung dan mungkin karena tanda kutip penistaan gitu. Kalau misalnya Anda merasa bahwa seperti aku di menit 15 akan tersinggung gitu. Nah, itu pintunya ada di sebelah sana. Oh, itu disclaimer di awal. Gue bilang dari awal. Tapi kalau misalnya kalian bisa membedakan bahwa apa yang keluar di sini cuma akan tetap di sini dan saya bukan orang yang seperti itu, saya minta tepuk tangannya. Nah, pas mereka tepuk tangan, gue suruh kameramen tuh ini. Ini konsen ya, lo udah double konsen nih, lo udah double konsen. Berarti kalau nanti Anda spill di X, saya buka jelas. Ini muka-muka ini gitu. Ada yang pernah keluar nggak Bang? Sejauh ini enggak. Oh iya, karena lu brandingan juga jelas ya. Tapi kan dulu sebelum yang sekarang pasti ada yang pernah keluar. Tapi sejauh ini enggak. Karena kan jauh sebelum gue bikin special show, gue sudah karena ketidaksengajaan dan kesengajaan, gue sudah membranding diri gue seperti ini gitu. Jadi pasti orang yang pengen nonton gue juga sudah expect lah gitu. Ya, udah kefilter lah. Nah,
gue juga kalau lagi stand up, gue juga harus melihat juga nih, misalnya ada materi yang harusnya secara, inilah pentingnya kita memahami set dan jokes kita sampai titik demi titik, kata demi kata, dan esensinya di luar kepala. Ini pentingnya. Kenapa? Karena mungkin secara penulisan 1, 2, 3, 4 mungkin secara penulisan begitu. Oke. Tapi kan kadang panggung real itu nggak sesuai dengan 1, 2, 3, 4. Bisa jadi karena faktor-faktor tertentu, entah hujan, mic mati, atau kita kehilangan momentum karena ada orang nangis atau apa. 1, 2 belum tentu bisa langsung ke 3 karena harus ada sesuatu hal. Nah, gue juga di pengalaman gue nih, kalau misalnya gue feeling gue udah ngerasa. Ini makanya sebenarnya stand up komedian yang terlucu lebih baik harus sober kalau naik ke atas panggung. Karena untuk memiliki kepekaan untuk bisa naik ke materi selanjutnya, itu lo harus peka dengan penonton lo gitu, ngerti nggak? Apalagi kalau lo bawa materi yang itu nge-push terus tuh. Ngerti kan maksud gue? Jadi misalnya 1, 2, lo bisa, kita kan pelaku kan, kita bisa read the room dong, lo ngerti kan sih? Lo kan ada, gimana ya ngejelasinnya ya, ada kayak... Ada tanda-tanda penonton menerima dari atau bahkan kita bisa memprediksi, kita lagi ngomong satu materi nih, kepala kita nih, itu makanya menurut gua, makanya jangan bilang tiket spesial show mahal bangsat, susah soalnya. kita lagi ngomong materi aja nih, kita tuh mikir tuh anjir, ini apakah, jadi kita kayak multitasking gitu, ngerti nggak sih maksud gua? Kita lagi ngomong satu nih, untuk memastikan Anda tertawa ya, tapi di satu sisi ada sebagian otak lagi yang nanti nextnya apa nih, lebih cocok. Makanya yang profesional mungkin di tulisannya 1, 2, 3, 4, tapi bisa ditukar-tukar bro. Betul. 1, 2, 4, 5. Bisa. Nah itu, makanya itu kedewasaan seperti itu tuh, kepekaan seperti itu tuh kalau kita sober sebenarnya. Kalau kita nggak sober, kita nggak peka. Karena kalau kita ganteng aja kita ngerasa diri kita ganteng ya nggak, udah nggak valid. Kalau kita mabuk aja kan, kayaknya gue ganteng banget. Kalau kita mabuk aja karaoke kita ngerasa suara kita paling gede, paling bagus gitu. Benar. Makanya kepekaan itu tuh nggak bisa ada kalau kita tidak sober gitu. Lebih sober tuh penting karena kepekaan untuk melihat ini gimana nih. Sorry Bang, Bintang mau nanya sober itu apa? Sadar. Sadar, Tang. Gue udah tahu. Makasih. Gue udah tahu tadi. Makasih. Full kontrol gitu kan. Yes. Iya, sadar. Nah, buat gue itu juga kan keahlian yang lumayan sulit ya, makanya kita bisa bilang ya tiket mahal tuh pantas tuh. Kepekaan. Selain produksi ya. Iya, Selain produksi dan ada kru yang ini. Lu setuju nggak bahwa Iya lah bener loh. ada kru yang nyorot muka lu tuh. Iya betul. Yang buat jadi ini. Jadi bahan konsen. Ya harus bro. Ada nggak tepuk tangan gitu Bang? Nggak ada. Menghalangi muka. Harus pakai topeng. karena gelapnya tetap bisa kebaca cuy. Ya tetap bisa kebaca. Di bioskop tuh awal-awal ngerekam betul. gini, itu kan ketangkap juga. Yes. Kemampuan yang oke lah, yang harus dibayar mahal. Lu setuju nggak bahwa salah satu harga yang harus dibayar adalah kewarasan kita di luar panggung? Nah, bagus banget. Ini tuh pertanyaannya bagus banget, Tang. Menurut gua ada mitos. Atau jangan mitos deh, mungkin kalau gua pakai kata mitos itu statement yang sangat powerful gitu. Yes. Ada statement yang mengatakan bahwa kelucuan dan kerusakan mental itu berjalan seiring-iringan gitu. Sehingga ada seolah-olah anggapan kalau kita bukan orang yang sakit, maksudnya kejiwaannya, kita pasti tidak lucu. Kalau kita jadi orang yang bertanggung jawab, itu nanti kita malah kelucuan kita berkurang. Ada dugaan seperti itu. Sebenarnya itu antara benar dan tidak jawabannya. Oke. Itu sebenarnya antara benar dan tidak. Gini, kita sebagai orang yang hidup di atas panggung harus bisa switch on off kapan kita menjadi alter ego itu, tapi alter ego kita yang liar di atas panggung kalau kita bawa ke kehidupan sosial hancur semua hubungan kita pasti. Iya kan, maksudnya karena misalnya contoh ada orang ngomong ini kita satirin, ada orang ngomong ini terus kita iniin, hancur. Makanya ada monster-monster tertentu yang lebih baik itu cuman di panggung, di safe space.
yang which is itu adalah di panggung. Saat kita turun panggung, itu monster itu lo taruh lagi ke dalam ini, lo taruh lagi ke dalam kerangkeng, tutup, kunci. Karena banyak para pelaku kesenian yang kerja di atas panggung pada akhirnya depresi, monsternya bingung. Dia ability untuk udah lu di sini aja, lu di panggung aja itu Iya, kan memang susah pada akhirnya, makanya kedewasaan dan kemampuan kita dalam kedewasaan dan kemampuan kita dalam berkomedi itu sangat erat hubungannya itu sebenarnya karena itu. Contoh Raditya Dika kan kurang mapan apa hidupnya, Yes. tapi tetap lucu banget, Betul. tetap lucu banget gitu. Boleh ya? Thank you ya, sorry terima kasih bro. Raditya Dika itu tetap lucu banget gitu. Panji kurang mapan apa hidupnya dari segala macam kan, ya paling tidak kalau kita lihat dari luar gitu kan. Jadi memang harus ada kemampuan untuk kita tetap bisa kok bertanggung jawab dan tetap lucu di saat yang bersamaan gitu. Iya, tapi kan berarti ada bagian otak lu yang emang ya udah lu korbankan ini betul, memang betul. jadi abnormal. Menurut gua tidak ada sebuah kesenian, tidak ada sebuah keilmuan, tidak ada sebuah kesenian, tidak ada sebuah keilmuan yang jadi sebanding saat pilihannya adalah keluarga lo atau seninya. Nggak ada sebuah kesenian yang jadi sebanding saat pilihannya adalah hidup lo atau keseniannya. Ngerti nggak maksudnya? Enggak, gue belum ngerti. Saat lu ditaruh dalam sebuah posisi untuk memilih mau hidup yang wajar, ngerti nggak lo? Atau seni Mau hidup yang yang bagus. wajar atau seni yang bagus, berarti mungkin ada yang salah dalam melakukan. Lu nggak bisa maruk dua-duanya. Lo nggak bisa makhluk dua-duanya. Mungkin berarti nggak, atau sebenarnya harusnya kalau lo lakukan dengan benar, lo nggak perlu memilih kayak gitu. Ngerti nggak sih maksud gue? Kalau lakukan dengan benar tuh lo nggak harus memilih begitu. Oke lah, apakah gue ada sakit-sakitnya? Ada lah. Kita semua, jangan kita semua, paling tidak gue adalah sakit-sakitnya gitu. Cuman memang sakit-sakit ini gue salurkan di tempat yang oke, yaitu di atas panggung dan saat konten. Tapi saat gue misalnya lagi ke Esteller 77 kan, saya ke waitersnya tidak saya ini dong, tidak saya keluarkan monster-monster itu. Saya tetap berfunction seperti manusia pada umumnya aja gitu. Makanya akhirnya timbullah komentar-komentar yang lucu banget. Gue rasa itu bukan cuma gue, di kalian juga pasti ada. Kok aslinya ramah ya? Kok aslinya gini ya? Ya karena ini yang lebih banyak daripada di atas panggung. Iya. Gitu dong. Karena Bang Coki kok aslinya baik? Karena saya tidak tinggal di atas panggung, goblok. Iya dong. Iya. Benar. Ya emang ini manusia begini, bangsat. Kenapa gua harus kayak gua bukan kayak keluar pagi-pagi, "Hey, asu." Wah, ini enggak kayak gitu, Bang. Enggak, gue penasaran lo ke Estella 77 pesan apa itu? Esteller dong. Ya kan ada yang lain ya itu. Iya. Esteller lah pasti. Iya. Tapi lu ke psikolog nggak? Ada, gue ke psikolog, ada dikasih tahu ini gitu. Terus akhirnya ya, oh ya udah. Terus gue sempet tanya, kalau misalnya gue menyelesaikan ini, apakah ini berpengaruh ke kelucuan gue? Iya. Terus dia bilang katanya sebenarnya tinggal bagaimana menyalur gini, tinggal bagaimana kita mengembrace kondisi kita dan bisa naruh itu di situasi yang tidak menghancurkan kehidupan kita. Sebenarnya itu kita agak beruntung karena kita punya yang namanya komedi. Ada kemarahan-kemarahan kita atau depresi-depresi kita, let's say mungkin sama pasangan hidup atau apa, yang ketimbang kita jadi suami-suami di sinetron Azab tuh. Iya, curah. Yang ketimpa semen itu terakhir. Ya. Atau misalnya pulang mabok kan kayak, Makanan apa ini? Makanan apa? Di mana sertifikat rumah? Gitu. Bener, lu sering nonton nggak Tang? Sinetron maksud. Nendang orang sholat subuh. Nah, gitu. itu paling sering. Itu paling sering. Itu tidak berdaya itu, Iya. orang tidak berdaya ditendang. Istrinya lagi sholat. Lagi sholat. Ngontok-ngontok pintu lama. Walaupun itu sebenarnya kan kita ada sakitnya, ketawa sama gitu kan sebenarnya kita juga ada sakitnya. Tapi sebenarnya Betul. Ini bukti bahwa kita ketawa bukan berarti kita setuju. iya bukan kita setuju gitu loh. Iya. Setidaknya yang ditendang pasti tidak setuju lah dengan konten itu ini. Itu udah pasti. Nggak, tapi maksudnya kita agak beruntung, balik lagi kita agak beruntung karena
kedepresian itu bisa kita salurkan tentunya dengan konsen pihak yang akan kita bahas ya. Betul. Kalau konteksnya adalah pasangan hidup ya kita ngomong dulu. Betul. Aku sebenarnya jujur banyak sebelnya sama kamu. Boleh nggak gimana kalau kesebelan aku nih sama kamu kita olah aja di sesuatu yang menyenangkan. Aku tetap tanya konsenmu, it's okay. Aku tetap tanya do and don'ts, mana yang boleh, mana yang enggak. Tapi aku taruh ke atas panggung. Jadi nanti aku happy secara mental, kita dapat gain, kamu juga bisa belanja. Kita dapat sweet spotnya di situ gimana? Betul. Langsung Betul. kan. Nulis, udah nulis gitu. Itu sudah berhasil dilakukan oleh David Nurbianto. Itu dia. Lucu banget kan? Ayah kelas 2, lucu. Lucu banget. Lucu banget keresahan istri. Bayangin. Akhirnya main golf sekarang sering. Betul. Iya. Bayangin kalau tidak ada yang namanya komedi. Nah, Bisa jadi kan ini jadi yang sholat subuh. Istri saya. Nah di satu sisi kita beruntung juga ada penyaluran. Menurut gua kalau kita mau bersyukur dengan profesi kita ya, profesi mana lagi di mana kita bisa dengan senang dan ada kepuasan tersendiri mengeluarkan unek-unek kita tentang keadaan yang ada di kehidupan kita. Kita dapat afirmasi di situ. Yes. Kita dapat keuntungan secara monetary juga di situ. betul. Bang, yang paling sering tuh ini, Bang. Apa? Kan kita berbicara tentang ketersinggungan. Yes. Gua nggak tahu lu setuju apa enggak bahwa Nggak tersinggung itu adalah pilihan. Iya, katanya. Gua nggak tahu lu setuju apa enggak. Hmm. Kadang-kadang gara-gara kita stand up komedian, nggak boleh tuh kita tersinggung, Bang. Gitu. Nah, menurut lu gimana? Gini, Pernah lu tersinggung? Pernah lu, Bang? yang namanya manusia pasti pernah tersinggung. Pernah lah gue tersinggung. Coki pernah dia tersinggung? Tersinggung pernah. Cuman kan sebenarnya gini, gini, yang sebenarnya pilihan tuh adalah bukan tersinggungnya sebenarnya. Yang sebenarnya pilihan adalah reaksi kita terhadap ketersinggungannya. Outputnya. Ketersinggungan itu adalah reaksi kayak misalnya ada api nih, Panas. gitu. Yes. Kecuali ada limbat ya gitu. Saya memilih untuk merasakan nggak ada kayak gitu. Betul, Limbat pun betul. juga. Nggak mungkin. Nggak gitu. Kan dia nggak usah ngomong. Nggak bisa juga. Nggak mungkin. Ditarik truk, oke gua katanya. Aku, ya Iya, oke. cuma kalau api nggak dulu. Nggak mungkin. Agak kurang juga Agak nih. kurang. Agak kurang. Agak kurang, Bang. Agak kurang. Nah sebenarnya kalau tersinggung tuh pasti gitu. Tersinggung tuh pasti kan. Tersinggung itu adalah refleks perasaan ya. Refleks kayak gitu. Ya terlepas dari memang semakin kita dewasa kita bisa memilih untuk mengambil itu atau enggak gitu. Tapi kalau kita ngomong secara bare minimum orang pada umumnya itu kan sebenarnya refleks gitu. Ya. Nah ya udah stuck. Nah itu kan udah di sini. Misalnya kita tersinggung di sini kan. Tersinggung udah di sini. Naik nih ke sini. Nah, Nah naik ke sini. Baru ininya bekerja. Bagaimana aku menanggapi ketersinggungan yang dari perasaan ini? Apakah aku akan mengeluarkan ini dengan kata-kata ngentot? Gitu kan kita nggak tahu kan? betul. Ya kan? Atau mau nge-tweet. Atau kita mau nge-tweet Iya, gitu kan? betul. Atau ngambil kamera, nyimpen. Gua nggak suka ya. Betul. Betul. Atau demi ketenangan hidup saya ya sudah saya merasa bahwa saya terlalu naif buat saya hidup di kehidupan banyak orang ini untuk dan tidak pengen tersinggung kan nggak mungkin juga. Ya tinggal terserah lah itu menurut gua. Tapi sebenarnya stand up comedian ada baiknya karena kita juga sering membahas hal-hal yang berpotensi untuk bikin orang lain tersinggung. Ada baiknya secara idealnya, tapi balik lagi ke masing-masing. Idealnya karena kita sering melakukan itu, kalau orang melakukan hal yang sama, kita harus menunjukkan kelas kita gitu. Iya. Kan kita nggak bisa juga dong kayak misalnya ngomong, ya lu gampang tersinggung, tapi ternyata kita diginin kita juga tersinggung. Kan Betul, agak wadididau, nggak fair. Nggak fair. Yang susah tuh ngebedain ini, Bang. Konteksnya tuh. Misalkan kita ngeritik kebijakan. Ada orang yang suka sama kebijakan ini, terganggu sama kritik kita. Iya. Lalu dia main personal. Ya udah, itu makanya itulah bedanya kita dengan mereka kan. Kalau mereka kan tidak punya craftingnya, makanya jadinya personal. Malah menurut gua tergantung point of view-nya. Iya, kita tergantung point of view-nya. Bahkan saat orang jadi menyerang kita personal, itu malah mengukuhkan posisi kita sebagai orang yang bekerja di bidang crafting. Maksudnya ngerti kan maksud gua? Karena itu yang membedakan kita dan mereka gitu. Itu yang membedakan makanya kita sekali post tuh bisa 2 digit, dia UMR. Iya. Iya. Lu 2 digit serius, Bang. Kau malah korek itu. Poinnya tuh bukan itu. Poinnya bukan itu. Masalahnya gue stuck di situ-situ aja.
Gua cukup kaget soalnya. Kenapa Put tersinggung nih? Iya, enggak lah. Enggak lah. Tapi kan gue juga karena Instagram gue udah hilang 4 kali anjing. Iya. Tapi tuh gue pernah nanya nih. Ini udah selesai belum pembahasannya? Udah. Gue mau tahu gimana lu memaintain karir. Lu kan jarang posting, jarang melakukan activity. Gini, Instagram lu Bang sama BMKG lebih aktif dalam BMKG. gini, Serius gue gua. kasih tahu. Instagram gue tuh udah hilang 4 kali karena banyak kasus. Yang terakhir itu yang Coki Pardede 6666 itu udah inaktif karena jadi barbuk lah waktu itu. Oh, foto terakhir sama band ini Ahmad Albar. Ahmad Albar. Iya. Anaknya juga kata. Pokoknya ini 3 nih, iya baru nih. Iya. 3, nih udah. Nah, gue bikin satu lagi. Nah, gue biasanya, gini, rule of thumb gue dalam menggunakan sosial media adalah, ini rule of thumb gue, guide gue. Sosial media itu bukan diary. Jadi, tapi gini, kalau ada yang ingin menggunakan sosial media dia sebagai diary, boleh. Silakan, nggak apa-apa, itu terserah. Tapi kalau gue, sosial media gue tuh bukan diary. Hanya sedikit gue ngepost sesuatu yang ada hubungannya dengan perasaan sentimental atau apa gitu. Karena nggak tahu ya, gue merasa misalnya kita down, terus kita ngepost story, aku lagi down. Why? Atau misalnya contoh, dia mau out sosial media. Iya. Dia nge-post dulu. Walaupun boleh, tapi ini kan perasaan gue secara pribadi. Yes. Misalnya dia mau post nih, dia mau out dari sosial media. Aku mau pengumuman dulu. Iya. Hey teman-teman, apa tuh? Aku nggak mau di sosial media. Kenapa saya harus tahu? Anda ya nggak usah ngepost saya bangsat. Kenapa? Kan itu menurut gue why banget kan menurut gue. Dia tuh mengantisipasi nanti pertanyaan, ini kemana ya? Itu Bang. Iya, betul. Nah itu dia makanya menurut gue, apakah Anda Ratu Inggris kan pertanyaannya? Atau apakah Anda juru bicara presiden di mana Anda ditanya-tanya kayak, Tiba-tiba kemana nih? iya, aku belum mendengar opininya kan apakah Anda memang, ya tapi mungkin kalau iya mungkin perlu. Betul. Mungkin perlu. Iya. Tapi kalau misalnya Anda tinggal di kos-kosan yang rampunya remang, tembok Anda retak-retak juga kan, kasur Anda spraynya Manchester United sepertinya agak. Motor masih di ruang tamu. Masih dinaikin lagi. Ya. Nah, kalau Lu pernah nggak parkir motor di ruang tamu? Kan ada 2 orang, Bang. Pertama, Itu kategori orang, Bintang. Pertama, yang memasukkan motornya dengan cara didorong. Ya kan? Kayak paling dia kena step dikit udah sakit. Ya, dan itu udah berevolusi tuh dia tuh ya. Iya. Ada yang kategori kedua, motor dinyalahin, dikendarai, dimasukin ke dalam sama lampu-lampunya nyorot. Iya benar. Nah itu. Betul. Betul. Dan harusnya menurut gua kan kalau masih dalam kondisi seperti itu kan ada prioritas-prioritas lainnya yang harus dipikirin daripada dia mikirnya aku dicariin gak ya hari ini kayaknya agak kurang ini deh kayaknya. Iya. Ngantri aja dulu gitu. Ngantri dulu. Nah, balik lagi kalau sosial media iya maksud gua kan permasalahan tuh ngantri gitu. Step by step dulu. Step by step dulu. Belajar ngantri. Iya, kalau misalnya aduh ente masih masukin motor begitu ya itu dulu diselesain gitu loh. Ditambah dibikin lebih smooth atau biar kita nggak kena. Jangan mikir aku dicariin nggak ya di sosial. Nah, menurut gua balik lagi gue cara memaintainnya adalah ya gue paling ngepost meme, ngepost segala sesuatu yang ada kelucuan-kelucuan. Guidebook gue, sosial media gue itu bukan diary dan kalau yang ada di pikiran gue baru bener, belum lucu, nggak gue post. Oke, hanya bener nih. Iya. Belum. Kalau gue gitu, misalnya gue baru gue ini gini, ya tapi terus gue nanya, anjing ini masih bener ya, ini masih statement. Ya udah bener aja. Ini masih info unik. Iya. Masih mata unik gitu. Masih infogan ya. Ya kan? Masih infogan gitu. Masih infogan. Berarti ya jangan deh. Benar. Ya jangan gue post deh gitu. Draft lu banyak berarti, Bang? Ya ada, iya. Jadi nanti kalau misalnya udah lucu baru karena saya sudah tidak percaya lagi dengan sense of keamanan diri gua. Jadi gua selalu tanya orang-orang terdekat. Oke. Aman nggak ini gua post gitu. Yes. Jadi tadi kan kita ngomong off air ya. Tadi gue juga salah tuh. Jadi di off air gue juga ada yang ngomong. Jadi pakailah 3 orang yang ada selalu di sisi lo, 4 bahkan. Yang pertama adalah orang yang selalu paranoid. Ya, parnoan. Jadi dia yang akan selalu parno dengan semua postingan lo. Jadi lo ngepost, dia pasti akan nyebelin, tapi percayalah orang ini akan banyak menyelamatkan hidup lo. Yes. Dia lihat, nanti ini kena ini, nanti ini. Janganlah kalau post ini marah-marah. Udah,
dengerin aja dia ngomong apa, siapa tahu ada benernya. Itu yang paling parnoan, itu satu. Terus yang kedua adalah orang yang memang mengerti apa yang lagi tren gitu. Karena kita update, karena kita kan pasti punya kehidupan lain kan ya, kita juga punya hobi kan ya. Nggak mungkin kita ngelihat apa yang lagi FYP kan, kita pasti nggak mungkin. Nggak mungkin ikutin FYP terus, kecuali Betul. Ari Berata. Benar. Udah ketinggalan berapa FYP tuh dia lagi di tanah suci kan, kita kan tetap pasti ada timnya kan. Iya, kalau nggak salah dia FYP-nya masih pipip-pipip calon mantu. Gitu. Itu 2019. Agak jauh ya ketinggalannya, agak jauh nih, agak jauh. Perbedaan waktu. Betul. Jadi memang kita harus tahu nih orang yang ngerti-ngerti tren tuh mengenai tren AI atau apa. Karena kita harus berdamai. Semakin kita tua, prioritas kita tuh lebih kayak ketidur, main sama orang yang kita sayang. Kalau lo punya anak, main sama anak lo gitu. Kayak waktu 1 jam aja lo main sama anak lo cuma ditukar untuk nyari FYP, ini nggak worth it gitu. Jadi ada satu tim dia yang dia nyari apa yang lagi hype. Dan jangan gini, gue punya satu orang ini, setiap dia nanya gue marah mulu. Masa gini viral? Gue sadar emang gue udah tua aja. Jadi misalnya, ada bang, lagi viral, apa itu? Begini-begini, apa itu? Iya dia joget begini-begini, Velas itu. Bangsat, dunia ini memang gue jadi nyerocos. Nah itu gue udah tua emang. Tapi paling nggak di dia doang, gue kagak keluar. Yang satu. Nah yang ketiga itu adalah orang yang selalu ngasih semangat, ayo dong ngepost lagi. Motivasi. Dan ngasih makan ego lo, bagus kok. Karena itu penting. Jadi kita masturbasi ego di dalam aja, tapi jangan di luar. Nah yang satu orang legal, penting tuh. Oh iya. Karena belum tentu bisa aja secara kata-kata aman, secara kata-kata lucu, tapi belum tentu itu boleh kan secara hukum, kita nggak tahu. Betul. Ya udah itu gue ngepost meme, gue ngepost apa segala macem, gue ngepost gitu doang. Iya, dia jarang ngepost tapi naik mulu karirnya. Karena gue nggak tahu lu kesukaannya apa, maksudnya lu klub bola jarang posting, terus terakhir lu nyanyi itu Coldplay. Iya. Pokoknya memang gue sebaik mungkin. Sama gue lupa lagi yang ngajarin gue nih siapa. Jangan terlalu dekat dengan fan. Bukan maksudnya sombong ya. Ya, gue ngerti. Jarak. Lo harus kasih jarak. Jarak yang sehat ya. Jarak yang sehat. 10 kilo? Itu jalan sehat segitu ya bang. Itu jalan sehat segitu. Segitu bang. Memang. Ada benernya juga. Harus kita kasih jarak yang sehat gitu. Dan gue rasa irrelevan lah ya orang yang ingin menikmati karya gue tuh harus tahu hobi gue apa menurut gue. Dan itu akan menjadi penyelamat buat kita juga. Karena nanti gini, semakin banyak kita mengumbar informasi personal ke masyarakat, akan merasa dia jadi punya hak untuk mengatur diri kita. Yang mana yang kita butuhkan dari mereka adalah watch time aja kan. kita nggak perlu opini mereka tentang. Anjir. Villain memang dia nih. Emang. Dari dark. Kita nggak perlu opini mereka. Menurutku lebih baik kamu kontol, nggak perlu gue tahu mengenai itu. Kayak paling tahu aja lo. Iya. Nah tapi menurut gue mereka juga nggak salah saat kasih opini-opini itu. Mungkin karena kalau kita track back ke belakang, kita juga aku bingung hari ini. Mampus lah lo itu diituin sama itu lo. Silakan. Iya, salut sih. Salut deh. Don Liwan. Toki Pardede. Jarang Villain senang. Nih, lo mau tau nggak siapa yang paling sering nelfon gue suruh take down postingan? Siapa? Muslim. Enggak. Ferry Irwandi. Ferry Irwandi. Karena gue kan di Malaka. Benar. Betul, Malaka Project. Iya, dia bilang, Coki, take down dong. Masa sih? Gitu, gue juga bercandain. Pokoknya dia kalau udah nelfon, gue bilang, oke, gue take down gitu. Dan kalau Ferry, gue nggak debat. Karena dia punya apa namanya? Dia punya point of view yang mungkin gue rasa benar gitu, jadi gue langsung take down gitu. Berat juga ya jadi Ferry, selain mikirin negara, mikirin lu bang. Cukup negara, Coki ini. Pantasan keluar dari Twitter ya. Benar. Masih harus ngurusin Twitter, pusing. Puyeng lah. Tapi menurut gue juga pada akhirnya terlepas dari jokesnya juga ya untuk kesehatan mental yang lebih baik, gue rasa bisa dipertimbangkan keluar dari X itu menarik. Ya. Kecuali memang kita cuma hanya pengamat ya. Kita hanya pengamat atau ada konten-konten tertentu yang memang senang kita like gitu untuk nanti kita simpen untuk kita tonton lagi untuk coli dan apa gitu. Benar. Gue rasa kegunaan X itu aja sih. Iya. Setuju. Oke. Bang. Sebelum mengakhiri. Oke, boleh. Lu ada lagi nggak? Gue udah nggak ada. Ini gue penasaran. Oke. Apa? Semakin fame seseorang,
masih butuh nggak community? Tergantung end game lo apa. Tergantung end game si pribadinya ini apa gitu. Kalau misalnya end game pribadinya adalah memang end game pribadinya atau sumber dari pekerjaannya atau income terbesarnya masih melibatkan komunitas, ya masih perlu aja gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah semakin terkenal atau mungkin dia punya bonus-bonus apa, punya pekerjaan lain dan dia main source income-nya tidak mengandalkan itu, definisi perlu gimana dulu nih? Menjaga hubungan, Prioritasnya beda juga ya. menjaga hubungan baik pasti Betul. jangankan ke komunitas, Ya. ke semua pun kan kita harus menjaga hubungan baik. Gitu. Betul. Tapi menurut gua pada akhirnya sebesar-besarnya lu di skena lo, apapun skena yang lo jalani, estafet itu penting gitu loh menurut gua. Kayak mungkin pada lo sudah melakukan apa yang bisa lo lakukan untuk give back, untuk tanda kutip membayar apa yang sudah dilakukan skena lo terhadap lo gitu. Tapi kan pada akhirnya kan untuk melihat seberapa sehat skena tersebut, jangan lo terus dong yang melakukannya. Yap. Lo ngerti Perlu kan? regenerasi. Perlu ada regenerasi karena pada saat ini gue nggak ngomong spesifik komunitas, ini gue ngomong secara umum ya. Yes. Pada saat Bibit-bibit diktator nih begini nih. iya pada saat satu Iya, nggak mau bibit-bibit diktator, nggak Iya. mau Betul, ngasih ke betul. pelanjutnya. iya pada saat jadi terus yang ini, menurut gue berarti regenerasinya tidak berjalan. Yes. Bukan baik. tidak berjalan, ya mungkin harus ada yang ini. Jadi menurut gue menjaga hubungan baik itu absolut penting karena kan satu musuh terlalu banyak ya, kita nggak perlu cari musuh lagi, dan walau bagaimanapun juga kita datang dari skena yang sama, kita tetap harus menghargai apapun, ada level-level sentimental yang memang harus kita jaga. Betul. Gitu ya. Tapi memang dari indikator lain, skena yang sehat itu adalah skena yang memang ya pada akhirnya ya kita udah selesai, ya giliran lu deh gitu. Kita bisa dong misalnya mikirin kayak gue mau jalan-jalan sama mertua gue gitu, Ya, ya ditelepon karena betul. ini gimana. Ya mungkin jadi penasehat. Jadi apa sih namanya tuh? Kayak misalnya ada Konsultan? jadi konsultan atau masalah-masalah tertentu doang. Bang, dulu zaman lu gimana sih kalau ada masalah? Ya kalau gitu masih nggak apa-apa lah. Oke. Tapi kalau itu ya memang harus ke bawah. Iya, iya. Gitu sih kalau menurut gua. Jadi jawabannya gitu, men. Ya, Jadi masih penting nggak penting tergantung end game lu sih. benar. Terima kasih Bang Coki. Thank you Bang Coki. Ya, thank you banget. Thank you sudah diundang. Mudah-mudahan bisa dapat sesuatu lah. Jujur kita bingung closingnya apa. Boleh nggak lo menjabarkan tato lu satu-satu? Panjang. Agak panjang. Thank you. Coki Pardede. Thank you. Bye.